kata kakek saya. Yang ini sekolah agama, saya yang membiayainya kalau saya masih hidup. Kalau kita ikut omongan orang, kita capek, kita letih, kita lelah. Dunia ini biasa-biasa aja. Yang susah itu mikirin omongan orang. Betul. Yang penting kita pikirkan adalah kita meninggalkan apa. Pejabat, tolong agama Allah dengan tanda tangannya. Alim ulama dengan fatwa dan suaranya. Orang-orang kaya ini yang anak yang nggak sanggup di SMP dimasukkan ke pondok, 2 hari error hang. Kenapa mereka bertahan? Karena mereka anak-anak yang bukan dibuang dari sekolah umum, tapi karena memang orang tuanya ingin supaya anak ini mondok di pesantren. Amin. Ustaz Somad dulu nggak diterima di SMP, baru masuk pesantren. Cucu kakek ulun 40 orang. Cucuku yang ini jangan sekolah umum, kata kakek saya. Yang ini sekolah agama, saya yang membiayainya kalau saya masih hidup. Kalau saya meninggal, pohon kelapa itu 2 hektar untuk biaya sekolahnya. Kakek saya meninggal, pohon kelapanya pun mati. Tapi Allah membalas dengan balasan yang luar biasa. Di situ ulun faham niat baik kakek ulun dibalas Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke Al-Azhar Kairo Mesir gratis. Lanjut S2 ke Maroko gratis. Lanjut S3 ke Sudan, ada yang membiayai. Dari mana ini datang? Allah membalas. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Saya enggak maulah anak saya di pesantren. Nanti kalau tamat pesantren mau kerja apa? Mau makan apa? Enggak makan susah, kurus kayak Ustaz Somad. Saya kurus bukan karena enggak makan. Ini memang udah takdir. Ustaz makannya ditahan-tahan ya? Enggak ada saya makan. Semua saya makan. Ketupat kandangan habis. Apam barabai habis. Habis semuanya dimakan. Soto Banjar habis. Tapi kenapa enggak gemuk-gemuk? Dokter udah ngasih tahu, Ustadz Somad, usahakan supaya Ustadz agak gemuk dikit. Gimana caranya biar gemuk Pak Dokter? Minum susu kental manis. 1 hari berapa kali? 3 kali. Ulun minum pagi siang malam, pagi siang malam 1 bulan. Pas timbang enggak naik-naik. Dokter, iya. Katanya kalau minum susu kental manis timbangan naik. Udah Ustaz minum? Sudah. Berapa lama? 1 bulan. 1 hari berapa kali? 3 kali. Kok enggak naik? Berarti sudah takdir Pak Ustaz. Enggak usah pusing masalah makanan. Kalau kita ikut omongan orang, kita capek, kita letih, kita lelah. Dunia ini biasa-biasa aja. Yang susah itu mikirin omongan orang. Betul? Banyak yang ngaku. Kita kurus, dibilang nggak makan. Kita gemuk, dibilang pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Kan capek kita mikirin orang. Mau kurus nggak apa-apa, mau gemuk nggak apa-apa. Yang penting sehat, bisa beribadah. Siap makan terus. Lanjutkan. Kalau ada yang ngejek, beli baju kaos, cetak sablon.
hari ini makan, besok diet. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulun sampai hari ini masih sehat walafiat. Banyak orang bertanya, dokter pun bertanya, Ustadz minum apa? Air putih. Minuman yang lain, teh manis. Minuman yang lain, jus jeruk. Minuman yang lain, enggak ada. Lalu kenapa kita sehat? Kita sehat karena didoakan orang banyak. Bayangkan berapa banyak keluarga ulun yang mendoakan ini semua jamaah, kiai, alim, ulama, para habaib, mereka semuanya berdoa, ya Allah sehatkan Ustadz Somad supaya beliau bisa datang ke pesantren Minhajul Abidin. Setelah beliau nanti tausiah 25 tahun, setelah itu terserahlah ya Allah, kami kembalikan beliau kepadamu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Yang penting kita pikirkan adalah kita meninggalkan apa. Lihatlah Pak Bupati, beliau 2 hari lagi menjadi orang yang biasa. Tapi dari tahun lalu ulun ketemu sampai hari ini, beliau biasa-biasa saja. Beliau mengatakan, saya nanti tidak jauh pindah dari rumah dinas ke rumah yang biasa, menjadi warga biasa. Tapi yang beliau tinggalkan, Masya Allah, beliau meninggalkan rumah sakit Islam, rumah sakit syariah, rumah sakit yang memperhatikan aspek ibadahnya. Ini dokternya laki-laki apa perempuan? Ini siapa yang membimbingnya waktu sakratul maut? Di tempat lain gak peduli, mau mati lah situ. Tapi ini dibimbing, la ilaha, mati. Dibimbing ibadahnya, dibimbing dokternya, dibimbing bagaimana beliau, dibimbing kebaikan-kebaikan dunia akhirat. Lalu kemudian meninggalkan Islamic Center, berdua dengan Abah Guru Kapuh. Dari mulai kubahnya semuanya, ternyata dengan kekuasaan bisa meninggalkan. Mau tinggalkan rumah sakit, tanda tangan. Meninggalkan Islamic Center, tanda tangan. Mau meninggalkan mesin lampu PLN wakaf untuk pondok pesantren 500 juta sebulan, tanda tangan. Selama tanda tangan berlaku, pakai. Lalu kenapa nggak bisa dipakai lagi? Sudah 2 periode. Mudah-mudahan ke depan Pak Bupati diberikan kedudukan yang tanda tangannya bisa dipakai untuk menolong agama Allah, insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pejabat tolong agama Allah dengan tanda tangannya, alim ulama dengan fatwa dan suaranya, orang-orang kaya. Ini yang di hadapan saya ini 99,9% orang kaya-kaya semua, insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Kaya semua, insya Allah. Amin. Seperti marah. Kalau kaya, gunakanlah harta untuk menolong agama Allah.